Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi laboratorium virtual untuk materi korosi menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Untuk link aplikasi sudah tertera pada Edmodo kalian masing-masing. Selanjutnya, langsung saja kita melihat penjelasan simulasi laboratorium virtual. Mari kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk simulasi virtual lab korosi menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Kemdikbud. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi virtual lab ini, di mana terdapat beberapa menu, mulai dari menu audionya, kemudian menu exit, serta 4 menu di bawah sini. Nah, dari yang urut dari yang kiri yang gambar buku, menu ini merupakan menu yang mencakup materi, di mana di sini ada sedikit materi korosi dan juga besi. Jadi selain kita melakukan percobaan, kita juga bisa membaca dan memahami materi tentang korosi juga besi pada aplikasi ini. Kemudian di sini ada alat dan bahan untuk percobaan, ada juga cara kerjanya serta hasil pengamatannya, di mana bisa didapatkan paku banyak berkarat, paku agak berkarat, sedikit berkarat dan tidak berkarat. Kemudian untuk yang paling kanan ini, di sini ada pembuat aplikasi virtual lab ini. Lalu pada menu tanda tanya, ini itu merupakan bantuan di mana di sini ada cara kerja dari aplikasinya. Kita bisa memilih cairan hingga melakukan uji cobanya. Setelah itu kita mengamati, lalu kita bisa mengambil tangkapan layar dari hasil uji cobanya. Oke, langsung saja kita mulai percobaannya. Nah, di sini ini adalah tampilan utamanya ya. Di sini sudah terdapat paku dan juga gelas beker untuk percobaan. Di sini kita bisa memilih cairan, yang mana terdapat banyak sekali cairan yang bisa kita gunakan, serta ada udara kosong dan juga garam juga. Lalu di sini untuk harinya tersedia dari hari pertama hingga kelima. Serta untuk tutupnya itu kita bisa menggunakan tanpa tutup atau tertutup. Untuk cairan dan hari ini kan banyak ya pilihannya. Dari cairan tadi ada banyak cairan, kemudian harinya dari 1 hingga 5. Nah, dengan kita menggunakan aplikasi virtual lab ini, kita bisa mengefisiensi waktu dan juga efisiensi cairan untuk percobaan. Jadi kita tidak perlu waktu yang lama untuk melakukan percobaan, juga mengumpulkan cairannya. Nah, oke, langsung saja. Mungkin pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan menggunakan air. Baik, untuk yang pertama kita akan menggunakan air ya di sini. Nah, untuk harinya mungkin kita bisa mencoba hari pertama dulu. Kemudian menggunakan tutup. Lalu kita uji. Nah, di sini hasil ujinya itu menunjukkan pada hari pertama paku itu menggunakan air dengan tutup. Pada gelas kimianya itu menunjukkan paku agak berkarat. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mengambil tangkapan layar dari hasil ujinya ini, kalian bisa menekan menu yang bergambar kamera ini ya. Kalau kalian ingin mengulangi percobaan lagi, kalian bisa menekan tombol restart di sini. Nah, karena tadi kita menggunakan tutup ya, mungkin kali ini kita akan menggunakan air lagi, kemudian hari pertama tapi tanpa tutup. Nah, hasil ujinya itu menunjukkan pada hari pertama gelas kimia tanpa tutup itu hasilnya juga aku agak berkarat, jadi sama seperti yang menggunakan tutup tadi. Tapi sebelumnya kalau yang menggunakan tutup atau tanpa tutup itu sebenarnya lebih cepat mengalami korosi untuk yang tanpa tutup, karena kan salah satu faktor terjadinya korosi itu kan kelembapan. Nah, kelembapan ini diartikan bahwa air itu berinteraksi dengan oksigen. Nah, kalau percobaannya itu dilakukan tanpa tutup, itu kan oksigen bebas di udara itu kan dengan mudah berinteraksi dengan air. Tetapi kalau percobaannya dengan tutup, itu kan udara atau oksigen yang dapat berinteraksi dengan air itu kan cuman yang ada di dalam gelas beker saja. Jadi pada umumnya lebih cepat mengalami korosi yang tanpa tutup. Kemudian kita lanjutkan
menggunakan cairan air garam. Kemudian kita coba hari ketiga ya. Lalu kita menggunakan tutup, coba kalau kita uji. Nah, di sini hasil ujinya pada hari ketiga dengan gas kimia tertutup, hasilnya paku agak berkarat. Sama ya seperti tadi, kalau ini pada hari kelima atau mungkin lebih dari 5 korosi yang terjadi pada paku itu lebih banyak. Kemudian di sini itu sebenarnya dari air garam dan juga air tadi itu lebih cepat lagi itu yang mengalami korosi pada pakunya itu jika menggunakan larutan air garam. Nah, mengapa begitu? Karena di sini air garam itu kan merupakan salah satu larutan elektrolit di mana dia merupakan larutan elektrolit kuat. Jadi larutan elektrolit ini bisa menjadi medan untuk transfer muatan pada paku dan juga larutan elektrolitnya itu. Jadi larutan elektrolit di sini itu bisa mempercepat terjadinya korosi. Kemudian kita coba ya dengan minyak goreng. Coba hari kelima ya. Kemudian tanpa tutup. Nah, kita uji. Nah, di sini itu pada hari kelima dengan balas kimia tanpa tutup, hasilnya itu paku sedikit berkarat. Pada umumnya itu minyak, jika paku dimasukkan dalam larutan minyak itu minyak goreng itu sebenarnya tidak bisa berkarat atau mengalami korosi karena pada minyak ini kan tidak terdapat air dan juga oksigen. Jadi terjadinya korosi itu terhambat oleh minyak ini. Tapi karena di sini kita tuh kan melakukannya percobaan sudah pada hari kelima ya, jadi di sini muncul sedikit karat pada pakunya. Jadi kalau dari percobaan yang sudah dilakukan tadi itu kan tadi menggunakan air tanpa tutup, kemudian menggunakan tutup dan juga ada air garam, serta di sini pada percobaan ini kita menggunakan minyak goreng. Jadi kalau diurutkan dari larutan yang pertama tadi dari air, larutan air garam dan minyak goreng, ini yang paling cepat mengalami korosi itu untuk yang pertama itu ada larutan garamnya, kemudian yang kedua air tapi tanpa tutup, kemudian yang ketiga itu ada air menggunakan tutup, kemudian yang menggunakan minyak ini adalah yang keempat, yaitu yang paling lambat di antara yang lain karena pada minyak goreng ini itu tidak terdapat air dan juga oksigen, jadi dapat menghambat terjadinya korosi. Baik, kemudian ini kembali ke tampilan awal. Nah, tadi merupakan simulasi penggunaan virtual lab korosi, jadi teman-teman bisa mencobanya langsung melalui handphone kalian masing-masing dengan mencoba berbagai larutan dan juga pada berbagai hari yang tersedia pada aplikasi virtual lab ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai simulasi laboratorium virtual. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.